Halo, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Boleh kita buka layar untuk say hello sementara? Oke, thank you ya. Terima kasih Selamat saya pagi bisa Om. lihat pagi. Oke, senang sekali lihat wajah-wajah yang ceria dan semangat untuk belajar firman Tuhan. Baik, kita akan mulai pelajaran ini. Oh ya, saya ucapkan terima kasih untuk Unai Choir yang lagunya bagus sekali. Dan teman-teman semua, terima kasih pagi-pagi sudah bangun ya, sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Baik, sebelum kita belajar, saya undang kita semua untuk tunduk kepala. Sekali lagi kita akan minta doa. Bapa kami di surga yang maha kasih, terima kasih untuk kasih yang tidak bisa kami mengerti. Ajarilah kami ya Tuhan untuk menyatakan kasih itu kepada orang lain. Bantu kami untuk mencari satu jiwa. Ajari kami bagaimana cara melakukannya. Tuhan, kami adalah bejana sederhana. Sekarang berdiri di hadapan-Mu anak-anak muda IYC. Ambillah bejana ini, gunakanlah, bantu kami selama belajar. Kiranya segala kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami sampaikan semua permohonan ini. Amin. Baik, kita akan lanjut pelajaran kita tentang how to give Bible study. Kita sudah belajar kemarin ya, pengalaman saya, kemudian kita sudah belajar steps in giving Bible study, dan pagi ini kita akan belajar method and techniques-nya. So, ini agak teknis, saya harap teman-teman membuat catatan, dan bila mana pertanyaan jangan lupa catat dan sampaikan kepada panitia, mudah-mudahan saya bisa membantu jawab. Baik, jadi how to give Bible study, pagi ini kita akan belajar metode dan tekniknya. Ya, metode apa yang terbaik dan teknik yang terbaik yang bisa kita gunakan dengan mudah untuk mengajar orang lain untuk datang kepada Kristus. Kemarin saya sudah memberikan 4 alasan kenapa kita harus kasih Bible study ya. Karena kalau kita nggak kasih Bible study, kemungkinan kita juga akan hilang dari kebenaran. Jadi memberikan Bible study adalah perintah Tuhan kepada semua pengikutnya. Bukan hanya 1-2 orang. Semua. Baik. Nah, sekarang saya akan mulai dengan satu pertanyaan penting. Metode apakah yang terbaik dalam memberikan pelajaran Alkitab? Di dunia ini ada banyak metode mengajar, ya. Ada banyak referensi. Sekarang pertanyaan saya adalah, metode apa yang kita bisa jadikan metode yang paling baik dalam mengajar Alkitab kepada orang lain? Oke. Dan kita akan mencontoh dari seorang yang paling bijaksana yang pernah hidup di bumi. Namanya Yesus Kristus. Dan bagaimana cara Yesus, metode Yesus dalam mengajar. Saya kutip di dalam Lukas 24 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Sudah ingat cerita ini dalam Lukas 24 adalah perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Dan mereka sedang berbincang dengan muka sedih sebab Yesus Kristus yang mereka harap jadi raja ternyata mati. Jadi ada kekecewaan besar pada hari itu. Dan Yesus datang tiba-tiba bercakap-cakap dengan mereka, dan inilah yang Yesus lakukan untuk mengajarkan kebenaran kepada orang yang sedang bercakap ini. Lukas 24 ayat 27, saya kutip, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi. Jadi kalau dari ayat ini saya kalau bertanya kepada saudara sekalian, apa yang Yesus lakukan dalam menjelaskan
kesusahan mereka. Yesus menjelaskan dari seluruh kitab suci dengan perkataan lain. Yesus menunjukkan dari Alkitab jawabannya. Jadi metode inilah yang Yesus berulang-ulang pakai. Lihat Alkitab, baca sendiri. Itulah metode yang Yesus pakai. Baik, kita lihat ayat yang lain. Yesus juga menggunakan teknik ini sekali lagi. Lukas 10 ayat 25 dan 26. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya. Nah, saudara perhatikan baik-baik ini ya. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jadi apa yang kamu baca? Jadi Yesus membantu orang lain untuk melihat Alkitab sendiri. Baca, lihat, ambil kesimpulan. Jadi Yesus dalam metode mengajarnya selalu ajak untuk temukan jawabannya sendiri di dalam Alkitab. Lukas 10 ayat 27 dan 28. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Di sini orang ini sedang mengutip sebuah ayat di Ulangan 6 dan sebuah ayat di Imamat 19. Lalu Yesus memberi respons ketika orang itu sudah menjawab. Jadi ini seperti Bible study ya. Ada pertanyaan, ada jawaban. Lalu Yesus memberikan apresiasi. Saya kutip, kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Bible study singkat itu selesai. Orang itu mengerti, jawabannya tepat, dan Yesus memberikan sebuah aplikasi yang tepat sekali, yaitu kamu sudah baca, lakukan. Jadi ini adalah Bible study yang singkat, tepat, padat, dan berguna. Nah sekarang, jadi kita tadi sudah belajar bahwa metode apakah yang terbaik? Tunjukkan ayat dan jawabannya di Alkitab. Sekarang kita mau bertanya, teknik mengajar apa yang baik? Nah, apa bedanya metode dan teknik? Sebenarnya mirip ya. Metode itu lebih ke konsepnya, teknik itu cara-cara praktikalnya. Jadi, sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kita semua. Apa cara-cara yang praktikal untuk mengajar Alkitab? Mari kita lihat cara Yesus ya. Yesus menggunakan teknik bertanya dalam menunjukkan ayat. Misalnya Yesus menggunakan kata, "Apa yang kamu baca? Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Tidakkah kamu baca? Mengapa Daud mengatakan demikian?" Jadi Yesus selalu menggunakan kata tanya. Jadi dengan demikian Yesus menolong para pendengarnya untuk mengerti sesuatu lebih dalam dengan bertanya. Contohnya dalam Matius 5, 21-22 Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman yang disampaikan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Ya, jadi sudah lihat bahwa Yesus dengan menunjukkan ayat, mengajukan pertanyaan, dia terus memperdalam arti dari firman Tuhan. Jadi teman-teman semua, mari kita gabungkan kedua hal ini ya, yaitu tunjukkan ayat dan ajukan pertanyaan. Jadi metode terbaik adalah tunjukkan ayatnya. Metode yang kedua adalah tekniknya adalah ajukan pertanyaan-pertanyaan.
Baik, saya harap ini tidak terlalu sulit dan teman-teman bisa ingat semua. Baik, sekarang kita akan belajar tentang tekniknya ya. Kalau dalam Bible study, teman-teman kan tentu harus punya tekniknya. Nah, teknik ke satu adalah dalam menyelenggarakan Bible study, ini adalah beberapa contoh ya. Uh, Variasinya bisa lebih luas dari ini. Baik, teknik yang pertama adalah ajak semua peserta Bible study baca ayat bergiliran, kemudian minta peserta pilih ayat yang menarik atau dia tidak mengerti. Dan semua orang pasti bisa ikutan ini ya, memilih ayat yang menarik perhatian dia atau yang dia tidak mengerti. Lalu buat forum tanya jawab. Lalu kalau sudah selesai, saudara buat rangkuman dan kesimpulan. Selesai ya, jangan terlalu lama. Kemudian teknik yang kedua, saudara bisa ajak orang-orang tuh baca bergiliran, kemudian suruh mereka pilih ayat kesukaan ya, ayat pilihan, ayat yang mereka sukai. Yang kemudian buat juga forum tanya jawab, kemudian akhiri dengan doa. Nah, soal ayat pilihan ya ini penting sekali teman-teman. Saya dapati di buku Education, Mrs. White menganjurkan juga metode ini. Dikatakan dalam belajar Alkitab sehari-hari, metode membaca ayat ke ayat itu adalah sering sekali sangat berguna. Biarlah setiap murid, setiap pelajar memilih satu ayat dan konsentrasikan pikirannya dan memikirkan pikiran Tuhan dalam ayat tersebut, maksud Tuhan dalam ayat tersebut, dan membawa ayat itu sepanjang hari sampai menjadi miliknya sendiri. Jadi, pilih satu ayat adalah dorongan yang penting ya. Dorong misalnya, kalau kita baca, katakanlah Yohanes 3, baca tentang Nikodemus. Baca, lalu kita ajukan pertanyaan, teman-teman, ayat mana yang kamu sukai? Ya begitu, lalu mereka pilih ayat itu, anjurkan dia untuk hafalkan ayat itu. Dan buat forum diskusi, tanya jawab, tutup dengan doa. Baik, sekarang teknik yang ketiga. Ajukan pertanyaan. Ya, baca ayat, berikan ayatnya, kemudian berikan penjelasan. Lalu boleh dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian jangan lupa ringkasan dan berikan aplikasi. Nah, ajukan pertanyaan ini, metode ini ada misalnya di buku Bible Study Guide model Bible Reading for the Home, atau misalnya Alkitab Berkata, atau model banyak ya model belajar Alkitab yang pertanyaan, jawaban ya. Baik, yang keempat adalah yang paling sederhana adalah ini pembicara yang lebih aktif ya, yaitu baca bergiliran ayatnya, lalu pemimpin Bible Study menguraikan maknanya, lalu buat aplikasi dan boleh buka forum tanya jawab juga. Jadi ini adalah beberapa teknik dalam menyelenggarakan Bible Study. Nah, yang terpenting ya teman-teman harus menguasai teknik ini. Ya, tadi metode pertama adalah ayat, tunjukkan ayatnya. Jadi tentu saja kita perlu concordance, kita perlu sering membaca Alkitab, kita perlu mahir dengan tema-tema di Alkitab. Keterampilan yang kedua yang teman-teman harus miliki adalah keterampilan bertanya. Ya, banyak orang maunya bicara, jarang bertanya. Jadi jangan lupa, teknik bertanya adalah sebuah teknik mengajar yang bagus. Nah, keterampilan bertanya ini saya coba berikan beberapa contoh ya. Pertanyaan dalam belajar Alkitab, bertanya itu ada 3 jenis pertanyaan ya, yaitu satu, pertanyaan pengamatan, yaitu pengamatan itu artinya observasi ya, kita mengamati ayat tersebut. Yang kedua ada jenis pertanyaan yang disebut pertanyaan interpretasi, yaitu menafsirkan ayat itu, mengartikan ayat itu.
Yang ketiga adalah pertanyaan untuk aplikasi. Nah, 3 jenis pertanyaan ini, teman-teman semua, harus latih sampai mahir sebelum memberikan Bible study. Jadi teman-teman, ini seharusnya adalah seperti workshop ya, semua orang harus dilatih melakukannya. Nah, tetapi karena keterbatasan waktu, mari saya berikan beberapa contoh. Yang kurang jelas boleh ajukan pertanyaan kepada panitia. Baik, keterampilan yang saya ingin teman-teman miliki adalah pertanyaan observasi ya. Supaya kita tidak menggurui, kita harus banyak mengajukan pertanyaan. Saya berikan contoh ya bagaimana itu pertanyaan pengamatan. Misalnya kita baca di Filipi 4 ayat 12 dan 13. Ini ayat yang terkenal bukan? Ya, Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah sekarang, ini ayat kalau kita baca seperti biasa atau mungkin mengagumkan, tetapi yang mana yang mengagumkan? Nah, supaya peserta Bible Study lebih bisa menikmati berkat dari ayat ini, ajukanlah pertanyaan yang jawabannya ada di situ. Jadi ini namanya pertanyaan observasi ya. Contoh. Saya tanyakan pertanyaan pertama. Perkara apa yang sanggup Paulus tanggung? Saudara bisa lihat jawabannya di mana? Oh, yang di kuning ya. Segala perkara dapat kutanggung. Perkara apa yang dia bisa tanggung? Kita kembali ke ayat sebelumnya. Oh, waktu kekurangan, waktu kelimpahan, lagi miskin, lagi kaya. Saya sudah bisa tanggung itu semua. Miskin oke, kaya oke. Jadi kita dapatkan jawabannya di ayat tersebut ya. Ini namanya pertanyaan pengamatan. Saya coba ajukan pertanyaan yang kedua, contoh. Siapakah yang membuat Paulus sanggup menanggung miskin maupun kaya? Oh, dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Dia. Jadi dia adalah Yesus Kristus ya. Jadi siapa yang membuat Paulus sanggup menanggung segala perkara ini? Ya Yesus Kristus. Kemudian kita juga ajukan pertanyaan ketiga. Bagaimana caranya Yesus menyanggupkan Paulus? Kita lihat yang tanda hijau ya. Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, jadi Yesus bagaimana caranya bisa menyanggukan Paulus? Dia bilang, dia mentransfer kekuatan kepada saya. Di-offer itu kekuatan, diberikan kekuatan kepada saya. Jadi, dari mengamati 2 ayat ini, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dengan mengajukan pertanyaan yang jawabannya ada di dalam ayat tersebut. Jadi pelajar, peserta Bible Study akan kita dorong untuk melihat 3 perkara penting di dalam ayat ini. Baik, saya berikan contoh yang kedua. Misalnya, saudara dalam Bible Study mengajukan pertanyaan dulu ya. Tadi ayat dulu, pertanyaan. Sekarang pertanyaan dulu baru ayat. Contoh, saudara menanyakan pertanyaan, siapakah yang bisa membuat misalnya saya, atau suami saya, atau pacar saya, atau orang tua saya insaf akan dosa dan bertobat? Siapa yang bisa membuat orang tua saya bertobat? Mari kita buka, saudara bisa katakan demikian ya. Mari kita buka jawabannya. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Nah begitu. Oke. Di sini Yesus katakan, kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus atau Roh Penghibur itu datang kepadamu. Ya, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi dari ayat ini, saudara bisa tunjukkan kepada para peserta bahwa ajukan pertanyaan sekali lagi, siapa yang bisa membuat orang insaf akan dosanya? Oh, penghibur ya. Apa yang akan Roh Penghibur lakukan? Menginsafkan dunia akan dosa. Ya, jadi memang kita tahu bahwa
Yang membuat seseorang itu bisa bertobat dan benci dosa adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita cinta dosa, tidak mungkin kita membenci dosa. Jadi kalau Roh Kudus hadir, kita akan membenci dosa. Baik, jadi tadi kita sudah belajar pertanyaan observasi. Ini harus saudara latih terus ya. Bahkan Bible study pribadi juga saudara sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di dalam ayat tersebut. Jadi saudara akan bisa menggali banyak sekali makna dari sebuah ayat. Oke, tadi kita sudah belajar ada observasi, ada interpretasi, dan aplikasi ya. Nah sekarang saya mau coba menggabungkan ini ya, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Baik, contoh ya, saya ambil sebuah contoh real. Ini kasus yang belum lama ditanyakan oleh seorang peserta Bible study saya. Roma 14 ayat 1-3. Baik saudara sekalian, mari kita sama-sama baca ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayur saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Nah, saudara sekalian, pernahkah saudara menghadapi pertanyaan ini? Ya, ini seperti pertanyaan yang sulit ya, dan banyak sekali perdebatan soal ini ya. Misalnya, orang yang tidak makan daging itu orang lemah. Kemudian, janganlah menghina orang yang tidak makan ya. Soal makanan jangan saling mengatur. Baik, apa arti dari ayat ini? Nah, mari kita mengajukan pertanyaan observasi ya. Misalnya, kita mengajukan pertanyaan, mengenai siapakah Paulus katakan jangan memperbincangkan ya, maaf ini salah ketik, jangan memperbincangkan pendapatnya. Coba kita lihat ayat tadi, kepada siapa Paulus tujukan ayat ini? Di ayat 1 jawabannya terdapat ya, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapan pendapatnya. Jadi orang yang lemah imannya, yang baru dibaptis, jangan banyak dibahas soal pendapat dia. Oke? Jadi ayat ini ditujukan tentang siapa? Orang yang baru jadi Kristen. Oke. Mari kita ajukan pertanyaan observasi. Ada dua kelompok soal makanan apa saja. Ayat 2 dikatakan, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayur. Jadi ada berapa kelompok? Oh, ada dua kelompok ya. Satu makan segala, satu makan sayur. Terus kita ajukan pertanyaan, apa nasihat Paulus untuk supaya mengatasi perbedaan pendapat ini? Oh ya, Paulus katakan di ayat ketiga, siapa yang makan jangan menghina yang tidak makan, yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan. Baik, jadi Paulus katakan jangan bertengkar. Oke, ini adalah pertanyaan observasi. Kita mengamati dari ayat tersebut ya. Jadi ayat ini adalah ditujukan untuk orang yang lemah imannya, yang baru dibaptis. Nah, sekarang kita lebih dalam, yaitu pertanyaan arti, yaitu interpretasi. Ya. Coba kita belajar ke kitab Korintus. Di Korintus, Paulus mendengar berita tentang Roma. Dari siapa? Dari Priscilla dan Aquila. Kita tahu dari mana? Dari misalnya di Roma 16, dia bilang kirim salam dari Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila adalah orang Roma. Ketemu sama Paulus di Korintus. Ngobrol-ngobrol, akhirnya Paulus mendapat ide untuk saya mau pergi ke Roma untuk memberitakan Injil. Dan sebelum dia pergi, dia tulis surat. Jadi, waktu dia tinggal di Korintus, dia menulis surat kepada orang di Roma. Nah, sekarang di Korintus ada masalah yang sama yang dihadapi oleh Paulus, Priscilla, Aquila, juga orang Roma. Baik, kita tahu bahwa zaman itu semua dalam jajahan Roma. Saya baca 1 Korintus 8 ayat 1, 4 dan 7.
tentang daging, persembahan berhala, kita tahu bahwa kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Jadi sekarang kita tahu dari ayat ini bahwa yang dimaksud Paulus adalah orang lemah, adalah orang yang nggak berani makan daging karena takut dipersembahkan kepada berhala dulu. Orang yang sudah lama dibaptis, sudah tidak percaya berhala-berhala. Mereka yakin bahwa berhala nggak bisa mencemari makanan. Jadi mereka makan aja dengan tenang. Jadi kalau begitu, yang dipersoalkan dalam Roma 14 adalah tentang daging yang mereka takut persembahkan kepada berhala. Jadi ini bukan soal halal atau haram, bukan bicara soal vegetarian atau tidak vegetarian ya. Oke, jadi tadi kita sudah belajar pertanyaan interpretasi ya, mencari maknanya. Sekarang aplikasi. Mari kita ajukan pertanyaan. Aplikasi artinya untuk diterapkan dalam hidup kita. Apakah di sini Paulus membicarakan vegetarian? Jawabannya tidak. Dalam cara menjawab kita, apakah perlu memperhatikan tingkat kerohanian seseorang? Paulus bilang, ya, perhatikanlah orang yang lemah imannya. Jadi jawabannya adalah perlu ya. Kalau orang baru belajar, janganlah bahas-bahas hal-hal yang terlalu kontroversial. Kemudian yang ketiga, aplikasi. Apa yang harus kita lakukan di gereja kalau ada debat soal makanan? Ya, udah jangan saling menghakimi ya. Buat Bible study. Oke. Jadi ini adalah contoh pertanyaan aplikasi apa yang bisa kita simpulkan dari ayat tersebut. Baik, pelajaran sudah selesai dan saya ingin memberi kepada teman-teman PR ya, PR, nggak usah dikumpulkan PR-nya ya. Pilihlah 10 ayat ya, teman-teman pilih semua, lalu buatlah pertanyaan observasi sebanyak mungkin dari ayat tersebut. Boleh? Oke, kalau ada kesulitan boleh minta bantuan ya. Baik, jadi PR ini saya harap boleh dikerjakan. Sekarang saya ingin mengakhiri dengan meringkaskan apa yang kita sudah pelajari. Oke? Mari kita jawab pertanyaan ini. Metode apakah yang terbaik? Arahkan kepada Alkitab. Teknik apakah yang terbaik dalam Bible study? Ajukan pertanyaan. Jadi, teman-teman semua, Yesus memberikan perintah untuk memberikan Bible study bukan hanya kepada para rasul, tetapi kepada semua. Catat teman-teman semua ya, semua. Yaitu Yesus katakan, pergilah, ajarlah. Jadi pergilah memberikan Bible study. Hari ini teman-teman sudah belajar bagaimana memberikan Bible study. Hari ini pikirkan satu nama. Coba ajukan pertanyaan kepada dia. Lalu memberikan jawaban dari Alkitab. Semoga saudara rindu untuk menjadi pengajar Alkitab bagi orang lain. Karena ini adalah perintah Yesus. Mengakhiri pembahasan saya mau mengajukan pertanyaan. Teknik bertanya ya. Maukah saudara pergi mengajar? Bersediakah saudara? Semoga Tuhan memberikan beban itu di hati kita semua. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk buku yang kami pegang yaitu Alkitab. Di dalamnya berisi segala sumber dari jawaban untuk kebutuhan kami. Kami ingin sekarang belajar bagaimana mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Dan kami telah belajar dari Yesus Kristus. Bantu kami untuk memahaminya.
dan terampil menggunakannya. Berkati semua pendengar, biarlah Tuhan gunakan mereka menjadi juru kabar, guru Injil pada hari ini dan besok-besok. Dan kami rindu banyak orang boleh dimenangkan, bawa kepada Yesus Kristus, dan kami rindu kalau Yesus datang, kami boleh melihat banyak orang akan bertemu dengan Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu kedatangan-Mu itu, kami rindu ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.